kalah seru juga. Pasti kita akan banyak insight baru juga yang kita dapat, belajar banyak dan kita akan diberkati juga. Hari ini ada plenary 3, plenary session yang ketiga bersama dengan Pastor Raguel Lewi. Terus dan setelah itu ada workshop sama seperti kemarin ada Business and Career, Creative and Leadership. Dan setelah itu nanti akan masuk ke plenary yang keempat bersama dengan Pastor Andreas Dewanata dan Pastor Maria Ong. Oh ya, untuk teman-teman juga akan ada giveaway juga sama seperti kemarin dari The Messenger. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru, seperti yang sudah di-sharekan di grup WA, pengumuman untuk pemenang spesial giveaway maba akan diumumkan setelah sesi plenary yang terakhir, setelah sesi plenary yang keempat. Jadi teman-teman bisa stay tune. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke plenary yang ketiga, saya akan bacakan rules lagi seperti kemarin teman-teman. Ya, yang pertama pastikan nama teman-teman semua sesuai dengan nama registrasi. Jadi jangan nama inisial atau misalnya N atau NN atau nama tetangganya atau nama siapapun. Karena saya punya pengalaman, saya masuk kelas kuliah saya dengan nama Zoom ibu saya. Jadi aduh siapa ini ya gitu. Jadi kayak bingung nanti dosennya. Dan ini teman-teman makanya teman-teman registrasi juga akan meng-ACC semua yang sesuai dengan nama registrasi. Itu. Yang kedua, mohon untuk mic-nya selalu di-mute dan teman-teman semua jika boleh dibuka videonya, kameranya supaya kita bisa lihat satu sama lain, terus bisa engage sama pembicara nanti dan kita bisa lihat muka teman-teman yang lain gitu. Ya, terus kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya ke helpdesk di Zoom ini atau bisa tanya di WhatsApp di grup. Terus selanjutnya dilarang merekam dalam bentuk apapun, audio atau video tidak diperbolehkan. Tetapi kalau teman-teman mau misalnya bikin story atau post di Instagram boleh banget. Tapi jangan lupa untuk tag @IG Jogja dan kasih hashtag IG Conference Future 2020. Boleh juga tag pembicaranya nanti. Itu ya. Selanjutnya untuk jadi di plenary ini akan ada sesi Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan seputar sesi ini tentang career and calling, bisa silahkan buka di bit.ly/Q&A future. Jadi nanti link ini juga akan di-sharekan di chat room dan di grup WhatsApp, bisa diklik dan kalau ada teman-teman punya pertanyaan silahkan ditanyakan di situ. Gitu ya. Oke, sebentar lagi kita akan segera memulai plenary yang ketiga. Boleh kasih reaction dulu, lambaikan tangannya. Siapa yang semangat buat gak sabar bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati hari ini dari hambanya. Ya, jadi di plenary yang ketiga ini kita akan membahas tentang career and calling. Di mana mungkin teman-teman ada yang resah dengan aduh pekerjaan di masa depan bakal kayak gimana ya, lagi pandemi kayak gini. Terus nanti aku bakal bingung, aku mungkin bahkan kerjanya bahkan gak tahu mau kerja apa besok. Nah itu bahkan juga bingung panggilan Tuhan yang benar tuh kayak gimana sih? Atau panggilan Tuhan buat aku apa ya, calling buat aku. Nah itu sama-sama kita akan belajar di hari ini. Dan hari ini sudah ada bersama dengan kita Pastor Raguel Lewi. Boleh? Halo. Halo, selamat pagi Pastor. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pastor. Gimana kabarnya Pastor? Sehat, ya biasa kan gak kemana-mana kan. Yes. Oke, jadi sebelum kita akan mulai, izinkan saya untuk perkenalkan Pastor Raguel Lewi terlebih dahulu. Please do. Jadi Pastor Raguel Lewi adalah worship pastor dari New Wine International Church Jakarta. Dan Pastor Raguel Lewi juga merupakan seorang influencer, YouTuber, communicator, writer, komposer, dan musisi yang sudah memberkati generasi lewat banyak konten kreatif di sosial media juga banyak. Dan juga teman-teman tahu ada lagu Sungguh Indah dan Lebih Dari Egoku, itu dua lagu yang kita sering dengar dan kita semua tahu ya. Itu lagu yang ditulis oleh Pastor Raguel Lewi. Dan juga kalau teman-teman follow akun Instagramnya Pastor Raguel Lewi ada hashtag ngegas tapi sayang. Kalau kena, you know what to do. Wow, luar biasa. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan persilakan pada Kak Raguel untuk dapat memimpin doa dan bisa langsung mulai materi. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Kak Raguel Lewi. Luar biasa. Yes.
Oke, saya mau ajak kita sama-sama berdoa dulu teman-teman ya. Let's go. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Kau Tuhan yang baik, nggak pernah menyerah sama kami. Kau bersama kami. Kami di tanganmu, kami di pikiranmu, kami di rencanamu, kami nggak pernah ditinggalkan sendiri. Biarlah hari ini, apapun yang hambamu bagikan, pada waktu kau memakai hambamu, biarlah ini menjadi sebuah momen yang mengubahkan cara pikir kami, yang mengubahkan hidup kami, walaupun mungkin kami belum sepenuhnya berubah hidupnya. Tapi biarlah ini mengubahkan diri kami dulu, karena kami tahu bahwa keadaan kami nggak selalu sempurna. Tapi kami mempercayai bahwa dalam keadaan apapun, Engkau menyertai kami. Terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu berbicara. Biarlah ada hati-hati yang terbuka di momen ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi semua dari Jakarta. Saya bilang selamat pagi dan mungkin teman-teman supaya segar bisa kasih emoticon terbaik bagi Tuhan. Iya, gitu kan. Biasa kan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan ya, sekarang emoticon kasih ya. Saya bakal ngomong dari awal bahwa saya sangat bersyukur bisa diundang. Terima kasih atas kepercayaannya teman-teman dari Influence Generation. Terima kasih atas kepercayaannya di Future Conference 2020. Saya selalu excited ngomong soal future, saya selalu excited ngomong soal, apalagi saya selalu excited ngomong ke teman-teman mahasiswa, apalagi saya tahu bahwa teman-teman ini mungkin berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi saya bersyukur teman-teman bisa berkumpul semua di Jogja. Saya tahu beberapa masih kumpulnya online, beberapa juga masih kumpulnya, mungkin masih semua pembelajaran via online, tapi saya percaya di dalam keadaan apapun, teman-teman saya percaya Tuhan masih bisa bicara di kehidupanmu. Nah, saya sangat percaya bahwa apa yang saya bagi ini akan bisa mengubahkan hidup teman-teman. Walaupun mungkin hidupmu belum sepenuhnya berubah. Nah, sebelumnya saya bisa minta tolong nggak teman-teman? Supaya saya bisa tahu teman-teman engage atau apa. Teman-teman nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman ngerasa kena dengan apa yang saya bagi, nggak ada salahnya bisa tulis di chat. Teman-teman bisa bilang amin. Atau teman-teman bisa bilang yes, or kamu bisa komen hal-hal yang kamu rasakan. Sehingga saya bisa tahu teman-teman kira-kira teman-teman nyangkut apa enggak. Jadi apa yang saya bagi ini akan menjadi sesuatu yang cukup dahsyat dan saya berharap teman-teman bisa pay attention, teman-teman bisa enjoy dan karena pada waktu saya bagi ini, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman goal saya cuma satu. Begitu teman-teman selesai dengar sesi ini, teman-teman minimal tahu bahwa kamu di sini nggak sia-sia. Kamu hadir di sini bukan karena satu kebetulan. Kamu hadir di sini, mungkin kamu ngerasa kebetulan, mungkin kamu merasa terpojok, mungkin keadaan kamu nggak dalam keadaan terbaik. Saya juga nggak tahu perasaan kamu hari ini. Tapi saya mau kasih tahu, apapun perasaanmu, entah kamu merasa ditinggal Tuhan atau enggak, entah kamu merasa dalam keadaan terbaik atau enggak ngubah kenyataan bahwa saat ini Tuhan mengasihimu, Tuhan nggak pernah meninggalkanmu. Your feeling is real. But it's not reality. Perasaanmu, apapun kamu rasakan, mungkin itu real. Tapi belum tentu itu benar. Begitu banyak orang merasakan bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tapi firman Tuhan bilang, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jangan stay di feeling zone. Tapi naiklah ke faith zone. Yuk, mari sama-sama. Saya bakal share tentang career, calling, and purpose. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting teman-teman. So, saya akan mulai dari satu cerita yang menyebalkan teman-teman. Ada di sini yang kalau ada satu makhluk yang paling saya benci, itu namanya kecoa. Ada yang benci sama kecoa teman-teman? Atau ada beberapa di antara kalian yang cukup nggak waras sehingga piara kecoa jual di Tokopedia, ada? Ya ini kecoa spesial, dikasih makannya wagyu gitu, sehat gitu. Ada yang mau jualan, kan ngeri kan ya maksudnya kan. Kalau ada binatang yang satu yang saya paling jijik dan saya paling benci literal benci, itu adalah kecoa. Kenapa? Walaupun saya laki-laki tetap saya merinding. Bayangin lagi duduk tiba-tiba di depan jalan ada yang lewat gitu, iya gitu, kayak ninja gitu. Cepet kan geraknya, hitam. Masih mending kalau dia masih cuma jalan. Tapi yang paling mengerikan adalah pada waktu kamu lagi nyapu, ngeliat kecoa, kamu mau usir, tiba-tiba dia terbang. Lutut lemes kan? Lutut saya lemes teman-teman. Pernah itu kecoa terbang depan saya,
Lutut saya lemes, kayak tersungkur di hadirat Tuhan gitu. Dan di situ saya mikir, saya benci banget. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa dia bisa ada? Karena teman-teman tahu nggak bahwa kecoa kalau kepalanya dipotong, nggak ada nafas pun, dia masih bisa bertahan 10 hari hidup. Ada nuklir jatuh, dia hidup, kamu goodbye my love. Jadi dia masih survive. Kamu nggak survive, dia yang survive. Saya benci banget, Tuhan, kenapa kau ciptakan ini? Jijik iya, gelap iya, nggak bisa dimakan, nggak bisa diapa-apain. What are you doing? Memang ada negara yang bikin itu jadi makanan, tapi saya ngerasa they are crazy bagi saya. Tapi kemudian saya iseng cek di Google. Ternyata saya menyadari bahwa kecoa itu ada hubungannya dengan karbon dioksida. Dia menghisap karbon dioksida, dia menghisap zat-zat asam, zat-zat kotoran yang akhirnya makanya dia lebih sering ditemui di tempat-tempat kotor karena memang makanannya di situ ngebersihin. Dan ini yang bikin saya mind blowing, walaupun saya jujur ngeliat artikelnya sambil agak jijik-jijik ya. But this is sesuatu yang nabok saya. Bahwa tanpa kecoa, walaupun menjijikan, menyebalkan, menakutkan, tampaknya mereka punya tujuan dalam kehidupannya. Mereka ada guna dalam kehidupannya. Kamu mungkin gak suka, tapi mereka berguna. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Kecoa aja ada tujuan hidup. Masa kita enggak? Kecoa aja ada tujuan hidup. Masa kita enggak? Kecoa yang kecil, kita yang jauh lebih kompleks. Yang sekecil itu aja ada tujuannya. Bisa berguna. Masa kita enggak? Dan sebelum-sebelumnya teman-teman untuk follow up, kalau misal teman-teman diberkati dengan apa yang saya bagikan, teman-teman bisa cek 2 proyek yang saya sedang kerjain, namanya Ngegas Tapi Sayang, teman-teman bisa cek hashtagnya di Instagram. Yang kedua, karena saya sangat mencintai gereja, saya percayakan kekuatan gereja lokal, makanya saya bicara di sini. I believe in the power of the church, makanya ada podcast yang saya sedang bikin bersama rekan saya, Pastor Dani Gamadi, Let's Talk About Church. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal tentang gereja yang teman-teman, mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang gereja, tetapi teman-teman nggak tahu mau nanya ke siapa. Kok gereja bikin sakit hati sih? Apa sih gini-gini dan sebagainya? But this is gonna help you. Setelah teman-teman dengar podcast ini, teman-teman bisa melihat gereja dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan teman-teman bisa mulai mengasihi gereja. Karena kamu nggak bisa benci apa yang Tuhan sayang. Kamu mengasihi Tuhan, kamu nggak senang gereja. Gimana mungkin kamu sayang kepalanya, tapi kamu nggak sayang badannya? Saya tahu banyak orang pernah terluka. Tapi saya harap setelah teman-teman dengar podcast ini, teman-teman bisa berpikir ulang sehingga teman-teman mau berkontribusi, bahkan tertanam di satu gereja. Let's go, jalan lagi ya. Let's go. Ya, ini saya harap ini bisa jadi rema bagi teman-teman. Kecoa aja punya tujuan hidup, masa kita enggak? Nyebelin banget kan? Saya harap ini akan mengganggumu seumur hidupmu. Kenapa? Karena bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Di Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Jadi kita ini bukan made in, karena kalau teman-teman kalau misalnya ngecek bahwa teman-teman ada tulisan made in, biasanya menunjukkan kualitas barang itu. Ada made in China. Dulu identiknya nggak bagus-bagus banget. Sekarang lumayan. Ada made in Japan. Tapi teman-teman sekarang ini kita dibilang kita bukan cuma made in China. Kita bukan cuma made in Japan. Karena kita ini made in God. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. You're not just made in China, you're made in Japan. You are made in God. You are made by God. You are made for God. And you are made through God. Teman-teman, saya nggak tahu dengan pikiran teman-teman. Saya nggak tahu apa yang kamu hadapi hari ini. Tapi saya mau kasih tahu, kamu diciptakan dengan sebuah tujuan. Dan hanya karena kamu nggak merasakan hal itu, kamu nggak percaya hal itu, nggak berarti mengubah apa-apa. Kamu nggak percaya, silakan. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Karena firman Tuhan jelas bilang, kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada good works
yang Tuhan tempatkan di hidupmu. Dan teman-teman saya mau kasih tahu, ayat ini sesuatu yang indah. Kenapa? Karena artinya sebelum bahkan kamu percaya Tuhan, Tuhan sudah percaya kamu lebih dahulu. Wow. Kita semua diajar untuk percaya Tuhan, amin. Betul, percaya Tuhan harus gak? Harus. Apa salahnya percaya yang lebih jago dari kamu? Tapi hari ini ayat ini nabok saya karena bilang bahwa Tuhan mempercaya kamu bahkan sebelum kamu percaya Dia. Kalau kita percaya lebih jago dari kita itu biasa. Tapi Dia yang luar biasa segalanya, Dia mulia, Dia memilih mempercaya kita. Dia desain kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya mau kasih tahu, nggak tahu keadaanmu saat ini. Kamu punya tujuan sama kamu. Dan semakin lama kita belajar hal ini, maka teman-teman akan makin lihat bagaimana tangan Tuhan menyertaimu. Pekerjaan baik, kamu ada gunanya. Saya mau kasih tahu, kamu bisa men-treat hidup kamu seperti apapun. Tapi saya mau kasih tahu in reality, hidup kamu tidak diciptakan untuk cuma numpang lewat. Kamu nggak diciptakan untuk numpang lewat. Ada legacy yang kamu perlu tinggalkan. Ada pekerjaan baik yang kamu perlu kerjakan. Dan semakin kamu melakukan pekerjaan baik ini, semakin kamu muliakan Tuhan. Wow. Di Mazmur 139 ayat 14-17. Salah satu dari beberapa inspirasi lagu sungguh indah, kalau teman-teman tahu. Ini Daud yang ngomong. Tiba-tiba saya nggak tahu, mungkin Daud lagi di padang rumput, lagi take a break dari ngurus kerajaannya, lagi bikin lagu, dan tiba-tiba dia dapat inspirasi ini. Dia dapat inspirasi bahwa dia ngerasa bahwa tampaknya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di hidup dia, ternyata ada tujuannya. Dia bilang, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berarti tadinya nggak sadar. Tapi setelah dia ngelewatin banyak hal, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata kejadianku dahsyat dan ajaib. Dulu aku nggak merasa seperti itu. Dulu aku ngerasa biasa aja. Tapi ternyata ada something yang indah yang bahkan aku tidak pernah sadari. Sekarang aku sadar. I was destined to do this. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. This is beautiful. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Teman-teman, saya sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau bicara tentang purpose, teman-teman. Ini ayat yang sangat menarik. Saya mau pakai analogi handphone saya, teman-teman ya. Teman-teman semua punya handphone kan? Ini handphone yang saya beli udah cukup lama. Saya mau pakai analogi ini. Saya mau ajak kita sama-sama melihat handphone ini. Teman-teman tahu nggak bahwa semua handphone yang kamu pegang, saya nggak tahu handphonemu apa, mau merek Cina kek, merek Jepang kek, merek bule kek, apapun. Saya mau kasih tahu, handphonemu ini diciptakan dengan desain. Jadi handphonemu nggak dijadikan sembarangan. Pada waktu handphonemu ini dibuat, sang pendesain handphonenya, dia nggak sekedar bikin. Dia nggak sekedar masukin komponen ini, masukin iseng-iseng gitu. Nggak, dia masukin dengan sebuah tujuan. Dia sudah mikirin baik-baik apa yang dimasukin di situ. Dia sudah tahu persis. Dan bahkan, teman-teman tahu, bahkan dia sudah lihat. Dan bahkan saya mau kasih tahu, rancangan ada sebelum barang ini jadi, teman-teman. Rancangan tentang handphone saya sudah ada. Jauh sebelum produk itu ada. Yang bikin handphone aja kayak gitu. Apalagi Tuhan. Teman-teman tahu nggak, firman Tuhan bilang, dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, bahkan sebelum ada satu pun daripadanya. Saya mau kasih tahu, rancangan tentang kamu sudah ada. Bahkan sebelum kamu ada. Kamu sudah ada di pikiran Tuhan. Bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Kamu bisa bayangin gak? Even before you are on this earth. Kamu sudah ada di pikiran Tuhan.
Jadi pada waktu, ini yang indah. Pada waktu si Steve Jobs selesai bikin handphone ini, pada waktu dilihat handphone ini, yang pencipta Apple, dia tidak merasa asing. Kenapa? Karena, hey, handphone ini sudah ada di pikiran dia. Sebelum jadi di tangannya dia. This is really powerful. Kenapa? Karena artinya, pada waktu Tuhan lihat kamu, Tuhan gak kaget sama kamu. Tuhan gak asing dengan kamu. Kamu bukan orang asing bagi Tuhan. Dia tahu persis kenapa kamu dia menciptakan kamu. Dia tahu persis detail hidup kamu. Teman-teman, dulu saya punya satu handphone jauh sebelum ini. Handphone saya itu pinggirannya agak tajam, teman-teman. Handphone Korea dulu. Bukan Korea Utara, Korea Selatan. Handphonenya tajam gitu. Bukan handphone yang dibikin Kim Jong Un, ya tolong ya. Jadi pada waktu saya ganti handphone, ya, saya ngelihat handphone saya yang pertama yang ini sampai mikir, kenapa sih yang handphone Korea itu pinggirannya tajam, yang ini kok pinggirannya agak nggak tajam ya? Saya mikir, apa jangan-jangan karena sengaja ini, supaya ngurangin bahan produksi, biar bahan produksi berkurang gitu, jadi nggak tajam gitu, jadi ngurangin. Saya berpikir, kenapa sih? Apa karena ini si pembuat handphone ini pelit? Dan ternyata begitu saya belajar, kenapa pinggirannya nggak tajam? Ternyata ada alasannya, teman-teman. Kenapa? Karena sang pembuat handphone ini tahu bahwa di masa depan, bahkan di masa sekarang, ada anak-anak millennials, ada anak-anak generasi Z, yang kalau sudah malam-malam, sebelum tidur, lampu udah dimatiin, suka tiduran sambil main handphone. Dan beberapa kali, tiba-tiba handphonenya jatuh ke muka. Ayo, siapa yang pernah lagi malam-malam? Mungkin sering terjadi di kota-kota besar. Lagi tidur ngantuk, lagi pengen main, udah tinggal tidur, tiba-tiba saking ngantuk handphonemu jatuh di mukamu. Saya rasa itu sering terjadi ya, termasuk saya juga. Dan di situ saya mengerti kenapa itu terjadi. Karena sang pembuat handphone ini nggak mau pinggirannya nyolok mata. Makanya dibuat seperti ini. Setiap lekuk handphone ini ada tujuannya. Ini pertanyaan saya. Handphone aja dibuat sedetail itu. Masa kamu enggak? Saya rasa ini menggembirakan dan saya rasa menyegarkan bagi kamu. Kamu nggak bisa milih di mana orang tuamu. Kamu nggak bisa milih keadaanmu seperti apa. Kamu nggak bisa milih keadaanmu, hidupmu seperti apa. Kamu nggak bisa milih backgroundmu seperti apa. Tapi satu yang kamu bisa percaya. You are made by design. Kamu nggak sekedar diciptakan. Kamu diciptakan dengan desain yang kokoh, desain yang unik. Dan ini yang indah. Goal kita adalah berfungsi dengan baik. Jika kita berfungsi dengan baik, orang akan memuliakan Tuhan. Handphone ini gunanya cuma satu. Dia berguna untuk berfungsi dengan baik. Dia diciptakan untuk menang di pasarnya dia. Dia diciptakan untuk bersaing dan dia menang. Untuk berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan orang-orang yang pakai, teman-teman. Dia nggak sekedar dibikin, dia dibikin agar orang perusahaannya bisa dapat keuntungan. Pernah nggak teman-teman bikin? Yuk kita bikin handphone jelek yuk. Yuk kita bikin handphone yuk supaya rugi yuk, supaya nggak dibeli. Kan bego maksudnya teman-teman. Pembuat handphone macam apa itu? Pembuat handphone aja nggak mikir kayak gitu. Apalagi Tuhan. Padahal itu dia ciptakan kamu nggak diciptakan untuk jadi pecundang, kamu nggak diciptakan untuk jadi pelengkap penderitaan. No, kamu diciptakan untuk berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena gini, ini saya tahu. Kalau misalnya handphone saya berfungsi dengan baik, all glory goes to Apple. Gila, Steve Jobs jago banget bikin Apple, memang jago banget. Kenapa? Karena pada waktu kamu berfungsi dengan baik, orang akan memuliakan Tuhan. Orang akan memuliakan Tuhan karena fungsi kamu baik. Karena kamu diciptakan untuk sebuah perbuatan yang baik. Makanya teman-teman, saya nggak tahu hubunganmu dengan hidupmu, tapi you are here to solve a problem. Kamu ada untuk menyelesaikan satu problem. Handphone saya ada diciptakan bukan cuma sekedar buat senang-senang, tapi untuk solve my problem, membantu saya dalam chat, berkomunikasi dan dengan solve a lot of problem. Begitupun kamu. Begitu banyak potensi dalam hidup kamu yang kalau kamu kerjakan dengan baik-baik, it will solve lots of problem.
Dan begitu kamu solve banyak problem, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mulai percaya hal ini teman-teman. Saya mau teman-teman mulai percaya hal ini. Dan makanya sangat penting untuk teman-teman terkoneksi dengan Tuhan. Karena waktu kamu terkoneksi dengan Tuhan, kamu akan temukan siapa dirimu sebenarnya. Oke, pernah nggak teman-teman gini? Saya mau share. Teman-teman pernah nggak ibumu, mamamu, atau bapakmu, mungkin mereka jelas lebih tajir dari kamu ya, dan mereka punya cukup uang untuk beli handphone yang lebih bagus dari kamu. Lebih bagus, lebih high tech, iPhone 50 misalnya. Tapi pernah nggak mereka udah beli, mereka punya budget untuk beli itu, mereka punya budget untuk beli handphone yang kamu impikan, tapi masalahnya bukan buat kamu, sebel kan ya? Kok mama yang beli sih, padahal gue pengen sebenarnya. Gue dikasih yang cerek, malahan dikasih bekas dari nyokap gue. Tapi ini yang menarik, begitu mereka punya handphone, tiba-tiba mereka nanya kamu, Dek, ini cara pakainya gimana sih Dek, mama gak ngerti Dek. Pernah gak ada yang kayak gitu? Tiba-tiba, pernah kan beberapa di antara teman-teman harus jadi IT consultant bagi orang tuamu, karena orang tuamu punya handphone mahal, tapi gak ngerti cara pakai handphone mahal. Dan ini yang menarik teman-teman. This is the reality. Hanya karena kamu punya satu produk, gak berarti kamu yang paling ngerti. Dan saya mau trace ini ke kehidupan kita. Hidup ini milikmu mungkin. Hidup ini Tuhan berikan ke kamu. Tapi hanya karena kamu punya hidupmu, gak berarti kamu yang paling ngerti hidupmu. Mamamu aja yang bisa beli handphone, dia gak ngerti handphonenya. Dan begitu pun hidupmu. Saya punya teman. Ya karena mungkin ditinggal sama bapaknya dari kecil, dia benci sama laki-laki, jadi dia agak keras kepala, gak mau denger. Jadi agak bandel anaknya, suka minum alkohol gitu. Dan teman-teman sudah bilang, lu jangan kebanyakan minum alkohol, perut lu udah ntar lambung lu bermasalah nanti. Dan dia dengan keras kepala bilang, lu gak usah merintah-merintah gue tahu badan gue tahu gue gak bakal apa-apa, gue tahu kok batas gue. Yang terjadi, puji Tuhan, dia masuk ICU. Gara-gara minumnya kebanyakan. Dan faktanya apa? Dia ngakui dia tahu badannya kan. Tapi tampaknya dia masuk ICU. Kenapa? Karena gastrik. Saking banyak minum alkohol, lambungnya dia luka. Pertanyaan, saya cuma mikir satu. Kalau dia memang tahu badannya dia, harusnya dia berhenti sebelum dia luka. Saya masuk di akal nggak? Kalau memang dia tahu badannya dia, kenapa dia sampai sakit? Bukti bahwa dia minumnya kelebihan sampai dia sakit membuktikan dia nggak tahu batas badannya. Hanya karena kamu punya hidupmu nggak berarti kamu yang paling tahu. Nah, tapi ini yang saya tahu. Kalau handphonemu rusak, kalau handphone bermasalah, kamu akan pergi ke dealer handphonenya untuk minta dibenerin, minta nasihat, minta ngecek dan sebagainya. Dan akhirnya mereka akan selesaikan masalahmu. Dan ini yang saya tahu teman-teman. Yang paling tahu satu produk, bukan yang punya, tetapi yang buat. Kamu punya satu produk, handphone, hidup, iPad, kamera, komputer, terserah kamu bisa punya apa aja. Tapi saya mau kasih tahu, yang paling tahu satu produk, bukan yang punya, tapi yang buat. Hidup ini milikmu, that's fine. Bebas gunakan sesuka hatimu, that's fine. Tapi hanya karena kamu yang punya, nggak berarti kamu yang paling tahu. Makanya kenapa Tuhan itu sebegitu pentingnya? Kenapa hubungan dengan Tuhan sebegitu pentingnya? Saya mau kasih tahu. Karena justru dia ada satu-satunya pribadi yang paling layak kamu tanya tentang hidupmu. Dia ada pribadi yang kamu paling layak tanya tentang siapa dirimu dan bagaimana fungsimu. Karena dia yang bikin kamu. I think this is really powerful. Saya harap ini bisa bikin teman-teman berpikir ulang tentang relationship dengan Tuhan. Nah, mari lanjut. Ini purpose and calling. Ini gambarnya. Christian calling. Ini saya mau bantu. Jadi Christian calling, panggilan tubuh Kristus itu yang besar. Dan kita ini punya andil yang kecil-kecil di dalamnya. Teman-teman pernah main puzzle kak? Puzzle itu kok besar. Puzzle itu adalah sebuah kumpulan potongan-potongan yang kok bisa disambungin bakal bikin satu gambar.
Satu gambar itu kalau saya bikin, itu adalah sebuah purpose Tuhan. Nah, dan kita ada seperti puzzle-puzzle kecil ya. Teman-teman, panggilan terbesarmu sebenarnya cuma satu, memuliakan Tuhan. Tapi life callingmu itu kamu punya assignment di dunia ini. Itu namanya anything that fits your design. Yaitu kamu melakukan apapun yang kamu bisa lakukan. Kamu bekerja, kamu melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan Bapamu di surga. Yang di situ saya akan makin lama jelasin. Sama seperti handphone ini. Guna terbesar handphone ini adalah supaya si Apple jadi dimuliakan. Tapi guna spesifiknya cuma satu, supaya dia berguna. Makanya panggilan terbesarmu adalah kamu berguna. Lakukan sesuatu sesuai dengan desainmu, dengan bagaimana Tuhan menciptakan kamu. Nanti ada Q&A, saya expect teman-teman banyak nanya ya. Karena panggilan terbesar adalah pelebaran kerajaan Allah. Tapi panggilan kita ada bagaimana kita berfungsi di hal-hal seperti itu. Di bagian puzzle-puzzle. Saya dan kamu mungkin tugasnya beda. Saya dan kamu mungkin punya gift yang berbeda. Saya dan kamu mungkin punya kesukaan berbeda. Tapi kita semua rekan satu tim di dalam kerajaan Kristus. Saya kerjakan yang saya bisa. Kamu kerjakan yang kamu bisa. Dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Are you okay so far teman-teman? Aman semua teman-teman? Teman-teman enjoy dengan apa yang saya bagi? Nah, saya mau share ada satu konsep teman-teman. Saya tadinya nggak terlalu peduli dengan konsep ini, tetapi setelah saya teliti ternyata ada nilai kekristenan yang sangat kuat. Bahkan nilai-nilai ini ada di Alkitab dan jadi ini sebenarnya nilai-nilai Jepang sih, tapi tampaknya ini lebih tua dari Jepang kan ternyata ini ditemukan di Alkitab. Nah, jadi ini yang saya mau bagi teman-teman. Oke, teman-teman mungkin tahu namanya Ikigai. Ini saya nggak tahu teman-teman pernah dengar ini apa enggak. Karena saya pikir ini kan nilai-nilai Jepang, saya nggak perlu terlalu pay attention lah. Tapi ternyata setelah saya cek ini ternyata banyak hamba Tuhan juga pakai ini. Dan ternyata mereka sempat bikin telaah kritis dan ternyata ini memang ada di Alkitab. Saya kaget juga. Ikigai atau passion atau purpose-mu di tengah tujuan hidupmu itu adalah saat apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa dan apa yang dunia butuhkan dan saat apa yang kamu bisa dibayar itu bersinggungan jadi satu. Enggak semua ini untuk sampai sini sebuah perjalanan. Saya pun juga belum yakin saya udah nyampe sini. Kita nggak selalu tahu kita nyampe di sini apa enggak. Tapi di dalam kehidupan ini ada 4 hal teman-teman akan hadapin. Yaitu what you're good at. Yang kamu bisa apa. Nomor 2, apa yang kamu suka. Ketiga, apa yang dunia butuhkan. Keempat, apa yang kamu bisa dibayar dengan ini. Karena kan setuju nggak bayar listrik belum bisa pakai bahasa roh, amin. Bayar listrik masih pakai duit. Bayar listrik nggak bisa pakai iman. Ya walaupun iman kadang-kadang bisa, tapi sebisa mungkin pakai Bung Karno dan Bung Hatta ya kan. Token listrik kan kamu nggak bisa bayar pakai ayat Alkitab kan. Ya. Nah jadi pada waktu what you love and what you good itu bersinambungan, itu jadi passion namanya. Saat what you love, yang apa yang dunia butuhkan itu bersinggungan, itu jadi misi. Saat yang kamu bisa dibayar dan apa yang dunia butuhkan, kamu jadi vokasi. Vokasi itu kayak sesuatu yang kamu kerjakan memang. Nah, kalau apa yang kamu jago dan apa yang kamu dibayar, itu jadi profesi. Nah, kamu bisa lihat gambar-gambarnya, kalau misalnya yang kamu bisa dan yang kamu suka dan kamu jago dan kamu bisa dibayar, itu kamu puas tapi merasa useless. Merasa, aduh aku ngerasa gak berguna, duit ada tapi kok ngerasa kosong ya. Nah, kalau kamu lakukan yang kamu suka, kamu tahu yang dunia butuhkan, jadi jawaban, dan kamu bisa dibayar dengan itu, kamu bisa merasa bahwa kamu semangat, kamu tenang, tapi kamu rasa nggak yakin. Nah teman-teman bisa lihat detail hal ini, nanti teman-teman bisa nanya lagi, kalau misalnya ada juga yang ngerjain yang dia suka, yang dia bisa, dan dunia butuhkan. Dia happy, dia senang, tapi nggak ada duit ya. So
Saya nggak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena teman-teman pasti masih rata-rata masih belajar semua. Tapi ini bukan sebuah yang teman-teman harus kejar, tapi ini hanya sebuah patokan kecil. Karena kita ini berjuang untuk ke situ. Oke, lanjut lagi ya. Saya mau balik lagi ke handphone saya, teman-teman. Nanti teman-teman boleh nanya, kalau misalnya yang teman-teman nggak tahu, saya akan lanjut. Oke, let's go. Makanya sangat penting untuk teman-teman untuk baca manual bookmu. Teman-teman punya manual book, 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Maka kamu perlu baca. Kak, manual booknya tebal banget. Karena kamu saking high-tech-nya. Karena kamu terlalu canggih. Dan karena itu manual booknya harus tebal. Pernah ngeliat mainan anak-anak nggak? Mainan anak-anak tuh manual booknya tipis banget, teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak canggih. Bukti bahwa Alkitabmu tebal membuktikan kamu tuh canggih. Makanya panjang. Tebal, kamu harus perhatiin dia baik-baik. Saya pernah lihat manual book mobil saya agak tebal. Kenapa? Mobil tuh canggih. Tapi masalahnya manual bookmu lebih tebal lagi. Artinya kamu lebih canggih dari handphone. Ya. Lebih canggih dari handphone. Sebel gak sih? Ya. Makanya saya mau kasih tahu. Saya mau share sedikit tentang bibit, teman-teman. Semua yang kamu butuhkan makanya. Seperti yang saya kasih tahu. Di handphone ini semua yang dibutuhkan untuk sukses sudah ada di dalam. Semua yang dibutuhkan untuk sukses sudah di dalam. Dan saya pun mau kasih tahu, semua yang kamu butuhkan untuk memenuhi tujuan Tuhan, Tuhan sudah taruh di dalam kamu. Mungkin dia taruhnya kecil, tapi dia akan taruh dalam bentuk yang mungkin kamu nggak bisa perhatiin. Tapi makanya kita akan buka ayat ini pelan-pelan. Kenapa? Karena saya percaya teman-teman, kalau teman-teman percaya Tuhan, semua ajak teman-teman untuk juga percaya apa yang Tuhan taruh di hidupmu. Karena Tuhan gak pernah salah. Saya mau kasih tahu sekali lagi, Tuhan gak pernah salah. Ada satu ayat yang dulu saya kagak ngerti sama sekali. Tapi setelah saya lihat baca buku tafsiran, banyak buku apa, saya belajar, saya ngeliatin, saya baru ngerti, lumayan ngerti ayat ini. Salah satu perumpamaan yang menurut saya agak membingungkan. Markus 4 ayat 26-33. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Sumpama orang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi? Tidak diketahui orang itu. Sampai situ dulu. Dulu saya kagak ngerti artinya, tapi sekarang saya ngerti. Setiap negara punya cara mereka bekerja sendiri. Cara untuk implementasikan kebijakan mereka. Dan kebijakan yang kerajaan Allah dimulai dengan cara benih. Jadi untuk melebarkan kerajaannya dia taruh benih dalam tanah. Sekali lagi ini perumpamaan. Dan saya mau kasih tahu teman-teman bahwa benih-benih ini, benih-benih dia ngasih analogi, bahkan kalau teman-teman cek di biji sesawi, teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa kehidupan kita Tuhan selalu ngasih analogi kehidupan kita tuh seperti buah, teman-teman. Makanya di Galatia 5 ayat 22, teman-teman semua rata-rata dari lahir Kristen bukan? Beranaknya di kolam baptisan rata-rata semua ya. Rata-rata dari lahir tuh udah holy gitu kan. Pas lahir langsung holy. Misalnya kan. Teman-teman mungkin pernah dengar aware dengan Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita dan sebagainya. So, hidup kita tuh diidentikan sebagai hidup kayak pohon. Hidup kita harus menghasilkan buah. Tapi ini menarik teman-teman. Buah itu nggak jadi dengan sendirinya. Sebelum buah roh itu ada, harus ada pohon roh. Buah tuh nggak tiba-tiba muncul, tereng. Nggak. Dia harus dari pohon dulu. Dan pohonnya harus dewasa dulu. Teman-teman, saya pernah nanam pohon cabai. Saya nggak mungkin pohon cabai tiba-tiba baru muncul, langsung tiba-tiba langsung keluarin buah. Nggak gitu caranya. Dia harus keluar dulu, berbuah jadi pohon dewasa dulu, baru cabainya keluar. Dan sebelum ada pohon, harus ada tunasnya dulu. Dan sebelum ada tunas, harus ada bibitnya dulu.
Dan ini yang menarik. Tuhan mau kasih tahu bahwa kerajaan itu sumpah orang menaburkan benih di tanah. Dan teman-teman tahu nggak? Pada waktu teman-teman percaya bahwa masa depanmu cerah, percaya bahwa kita punya tujuan, dan saya mau kasih tahu, semua tujuan yang Tuhan ciptakan, semua planning yang Tuhan siapkan, semua sudah Dia tanam di dalam benih di dalam kehidupanmu. Ada benih-benih ilahi dalam kehidupanmu. Karena yang bikin kamu bukan sekedar orang. Yang bikin kamu ada satu pribadi yang tahu. Dia tabur benih itu dalam kamu. Benih-benih itu bisa berarti potensi. Benih-benih itu bisa berarti bakat. Benih-benih itu juga bisa berarti luka. Tetapi pada waktu benih itu ditanam dengan baik, bertumbuh, tiba-tiba semuanya akan berguna. This is really powerful saya rasa. Kalau teman-teman cek. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang taburkan di tanah. Ayat 4:31 bilang. Teman-teman saya pernah diajak ngelihat biji sesawi. Biji sesawi ada beberapa tipe. Tapi saya dapatnya kebetulan kecil banget. Ada orang dari Israel gitu kasih saya lihat. Nih ini biji sesawi loh. Dan saya kaget sama biji itu. Karena bijinya kecil ya. Atapiloh. Kecil banget. Kalau saya salah ngelihat. Saya bisa anggap itu remah roti tau gak. Karena saking kecil ya. Tapi menarik ya, Tuhan kasih ide tentang biji sesawi, tapi nanti dia melahirkan pohon yang besar. Dan ini yang saya mau kasih tahu teman-teman. Hey, apa yang dalammu itu mungkin kecil, tapi yang di dalammu bukan remahan roti. Yang di dalammu itu benih ilahi, yang Tuhan sudah taruh sebelum kekekalan. Segala sesuatu yang kamu butuhkan sudah ada dalam sana. Saya mau kasih tahu, jangan pernah anggap remeh dirimu sendiri. Banyak di antara teman-teman yang bergumul dengan self-image ya. Tapi saya mau kasih tahu, yang di dalammu adalah sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kuat, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang powerful. Dan kalau kamu kerjakan dengan baik, kerajaan Allah akan dimuliakan. Hidupmu akan penuh. Dan di situ kamu terkoneksi dengan Tuhan. Dan di situ kamu bisa sadar bahwa kamu nggak diciptakan sia-sia. Are you okay so far? Are you guys blessed so far? Teman-teman masih aman sejauh ini? Saya cukup bisa dicerna? Saya harap saya cukup bisa dicerna, teman-teman. Saya akan lanjut lagi. Makanya kuncinya cuma satu, teman-teman. Saya tahu teman-teman ini baru awal. Kuliah itu hanyalah awal dari musim yang baru. Di kuliah kamu akan menemukan banyak hal. Di kuliah kamu akan menemukan banyak hal yang gak mudah. Kamu harus bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kamu harus, gak bakal ada yang suruh-suruh lagi. Saya tahu ini kamu gak akan selamanya kuliah online. Karena kamu nanti akan kuliah onsite juga. Ada yang saya mau nanya, ada yang udah ngekos di Jogja? Ada? Atau ada yang masih tinggal daerah masing-masing? Udah pada ngekos di Jogja rata-rata? Atau udah ada yang tinggal daerah masih tinggal daerah masing-masing? Saya rasa mungkin sudah ada yang mulai ngekos, saya rasa. Dan yang sudah tinggal merantau jauh dari orang tua, gak bakal ada yang larang-larang kamu lagi. Kalau zaman dulu kamu masih ada yang larang, sekarang agak susah dilarang. Gak ada yang bisa lihat kamu. Pendeta kamu pun gak akan sepenuhnya bisa lihat kamu. Di sinilah kamu perlu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Di sini kamu belajar ngambil keputusan. Di sini belajar terima konsekuensi. Inilah momenmu bikin salah. Begitu banyak anak-anak kuliahan. Especially kalau tugasnya masih banyak. Mereka yang tadinya makanan teratur karena diaturin orang tuanya. Akhirnya pas kuliah, jam 1 pagi tugas belum selesai. Kok lapar ya? Kok lapar ya? Dan itu sering terjadi. Akhirnya makan jam 1 pagi, jam 1 pagi, jam 1 pagi. Tiba-tiba badannya mengembang kayak utang negara. Karena keseringan makan. Karena kita tahu teman-teman ya, budaya Indonesia, Jepang, dan Eropa itu beda. Orang Eropa makan mie pakai garpu. Orang Jepang makan mie pakai sumpit. Orang Indo makan mie pakai nasi. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ada yang makan di sini jambur pura nggak tahu lah, oke? Kayak nasi itu Indomie, mie itu dianggapnya lauk soalnya. Iya sih micinnya kan segokin gitu ya.
gurih sih sama nasi. Cuma karbonya kan double ya, double portion ya. Orang mak urapan double portion. Kayak Elisa gitu, ini karbo double portion. Nggak heran pinggangmu sebesar biaya SKS gitu kan. Nggak heran. Dan terus Tuhan kenapa saya jadi besar? Tuhan udah gelengkan kepala gitu. Lu nyalain gue lagi begini kan. Padahal kita yang nggak bisa berantakan. Nah, di kuliah kita akan menyadari bahwa setiap hubungan kita, setiap yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang kita perlu lakukan. Walaupun sekarang ada mie instan yang lebih murah, yang lebih sedikit kalorinya, tapi saya mau ajak teman-teman di dalam karirmu, di dalam apapun yang kamu melakukan, start with what you have. Di sini adalah momen kamu memulai melakukan segala sesuatu. Explore dirimu, kerjakan tugasmu dengan baik, lakukan terbaik, explore dirimu, mulai dengan apa yang kamu punya. Kenapa saya mau kasih tahu? Tuhan selalu pakai apa yang kita punya. Pada waktu Musa menghadap Tuhan di gunung, Musa ragu, Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Dan Tuhan cuma ngomong, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat Musa itu nggak bicara dalam teman-teman. Tongkat Musa nggak cuma bicara soal bahwa dia penggembala domba. Tapi tongkat Musa juga bicara kegagalan Musa. Dulu dia pegang pedang, sekarang dia pegang tongkat. Dulu dia pangeran, sekarang dia jadi gembala biasa. Tongkat Musa juga merepresentasikan kegagalannya dia, failure-nya dia, post-power syndrome-nya dia. Bahwa dia orang gagal, dari dia orang level tinggi, jadi orang sampah. Tapi saya mau kasih tahu, justru kegagalannya Musa, Tuhan juga pakai. Teman-teman, start with what you have. Gagalmu, apa yang kamu bisa, karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang kamu gak punya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah tertarik dengan pakai yang kamu gak punya. Apa yang kamu punya di hidupmu sekarang? Bakat mentah? Cerita? Cerita juga bisa menjadi sesuatu. Cerita yang buruk malahan. Satu rekan saya, seorang worship leader. Biasanya kalau saya khotbah, dia yang worship leader. Saat ini dia terkenal. Dia punya konten rohani, worship gitu. Kontennya nama Saat Teduh. Dia juga tergabung di satu band. Sekarang dia lumayan terkenal. Dia diundang pelayanan, dia diundang gig di mana-mana. Kalau saya sebut namanya, teman-teman pasti tahu. Tapi saya nggak perlu sebut namanya, takut dia GR nanti kan. Teman-teman mungkin harusnya tahu. Dia memulai segala sesuatunya. Dia ingat, dia cerita, Pastor dulu gue jualan panci. Dia direndahin. Dia diapain. Dia mengalami banyak struggle di hidupnya. Tapi gara-gara dia ngalamin banyak struggle hidup ya, banyak luka. Ditumbuh dia rendah hati, begitu Tuhan angkat, dia tetap persembahkan semua buat Tuhan. Dan bahkan dia bisa menceritakan soal hidupnya. Dan bahkan kehidupannya, kesaksiannya sendiri memberkati begitu banyak orang. Teman-teman, saya mau kasih tahu, banyak orang juga bisa mendapatkan kesembuhan dari lukamu. Even your pain has purpose. Kamu punya banyak luka dengan orang tuamu? Mungkin. Kamu punya banyak beban dengan orang tuamu? Mungkin. Tapi saya mau kasih tahu, even your pain has purpose. Kok tahu semua sih? Dan ini yang menarik. John 15 verse 1. Yohanes 15 ayat 1. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Dan ini yang menarik. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am the real vine and my father is the gardener. Ini sangat powerful karena gardener teman-teman. Untuk seseorang menjadi gardener, tukang kebun, dia punya skill. Dia harus tahu kapan satu bibit harus ditanam. Dia harus tahu kapan satu benih harus ditanam. Kenapa? Karena kalau salah tanam di waktu yang salah, benihnya nggak bakal bertumbuh. This is really powerful teman-teman. Artinya teman-teman, kalau teman-teman hari ini ada, saya mau kasih tahu, teman-teman ada di momen yang tepat.
engkau hadir di momen yang tepat, di hari ini. Karena Tuhan gak pernah salah dengan waktu. Saat waktu Tuhan menabur benih itu di dalam hidupmu, Tuhan gak pernah salah dengan waktunya. Karena kalau dia salah waktu gak bakal jadi. Tapi bukti bahwa kamu hadir di sini, membuktikan dia gak salah waktunya. Teman-teman, bisa gak? Teman-teman gak lahir di 1400 tahun yang lalu. Teman-teman juga gak lahir di 500 tahun ke depan. Teman-teman lahir di momen hari ini. Kenapa? Karena teman-teman, dunia butuh teman-teman untuk jadi jawaban di hari ini. Kamu terlalu canggih untuk 1400 tahun yang lalu. Dan kamu terlalu lelet untuk 500 tahun ke depan. That's why you're created today. Hari ini. Teman-teman bisa bayangin gak? Kalau misalnya Daud dan Simpson hari ini justru lahir di hari ini. Daud didesain. Tuhan desain dia untuk lawan gorila. Untuk lawan beruang, untuk lawan singa. Dia udah siap, dia tahu tujuannya. Mana singanya? Mana beruangnya? Tiba-tiba tukang pet shop cuma bilang, maaf mas, nggak ada singa, nggak ada beruang, ada cupang. Ada cuma cupang doang, ikan cupang. Terus Daud nanya, terus singanya beruangnya mana? Saya diciptakan juga untuk lawan mereka. Maaf mas, beruangnya udah punah. Gara-gara penebangan liar mas. Di Indonesia banyak penebangan liar, banyak beruang punah mas. Udah gak ada mas. Dia bisa gagal memenuhi tujuan hidupnya. Udah gak ada. Bayangin kalau Simpson. Kalau teman-teman cek. Ya, teman-teman cek. Teman-teman tahu Simpson punya kekuatan untuk dibuka. Dia untuk robek pintu gerbang satu kota. Saking kuatnya dia. Bayangin gak kalau Simpson hadir di sini. Gue mau jebolin nih satu pintu. Begitu dia baru mau buka pintu, dia pintu terbuka otomatis. Ngek gitu. Apa yang mau dijebolin coba? Ternyata pintu otomatis. Mana pintunya? Pas dibuka, ngek terbuka otomatis. Oke. What must I do? Akhirnya dibuka meja resepsionis. Teman-teman bisa bayangin gak? Apa yang terjadi? Tapi ini menarik. Buat Tuhan taruh mereka ribuan tahun lalu. Kenapa? Karena that's the place yang mereka paling cocok. Itu tempat di mana mereka paling cocok. Tuhan punya tujuan mereka di situ dan kamu pun punya tujuan di sini. Makanya kunci untuk tahu tujuanmu. Tujuanmu adalah sebuah petualangan teman-teman. Saya mau kasih tahu, ini yang teman-teman perlu catat baik-baik. Gardener knows when, where, how, why he plants the seed. Pengusaha kebun tahu kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa dia tanam. Kalau Bapa di surga itu adalah sebuah gardener, then nothing is accidental. Saya mau kasih tahu, you are in the right time, right place, right moment. Makanya, let's give a right response. Semua ajak teman-teman untuk merespon dengan benar. Karena kamu di momen yang tepat, kamu di tempat yang tepat, kamu di waktu yang tepat. Sama ajak teman-teman untuk kasih right response. Makanya teman-teman perlu cari kehendak Tuhan. Karena the will of God is the place where everything makes sense. Even your weakness. Beberapa di antara teman-teman nggak dalam keadaan terbaik. Kamu punya kelemahan. Orang tuamu mungkin bermasalah. Tapi saat kamu serahkan kepada Tuhan, saat kamu mengejar dia, kamu mendekat dengan dia, maka kamu akan tahu bahwa pada waktunya semua akan masuk di akal. Makanya saya sangat encourage teman-teman. Kalau teman-teman ada di momen ini, di tempat ini, kalau teman-teman belum punya gereja di Jogja, nggak ada salahnya teman-teman tertanam di sini. Bibit benih pun perlu tertanam. Nggak ada salahnya teman-teman enjoy untuk tertanam di sini. Benih harus ditanam, harus disiram. Dan kamu nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Nggak ada salahnya setelah ini kamu mulai mencoba. Make friends di sini. Oke? Saya udah mau selesai. Karena kenapa gini? Kamu akan lebih mudah menemukan tujuan hidupmu jika kamu melayani. Saat kamu melayani, kamu mencoba ini dan itu. Kamu akan makin tahu kira-kira apa yang kamu bisa, apa yang kamu enggak. Makanya melayani itu penting. Bukan ini
Kamu bukan cuma orang butuh dilayani, kamu juga butuh melayani. Karena saat terus kamu melayani, kamu tahu potensimu, kamu tahu apa yang kamu bisa, dan kamu akan lebih mudah menemukan tujuan hidupmu. Melayani itu penting. Ministry is powerful. It's only pelayanan hanya untuk orang-orang berani. Nah, makanya teman-teman, di momen terakhir ini saya mau kasih sedikit tips tentang kuliah. Saya tinggal punya waktu 2 menit, teman-teman. Oke? Saya mau tutup dengan beberapa hal ini. Karena di setiap kehidupanmu, di setiap kuliahmu, karena kuliahmu hidupmu cuma akan 3. Study life, yaitu hidup belajar. Di sini kamu belajar, tujuan utama seorang kuliah, belajar, dapat nilai terbaik, menyelesaikan studi secepat dan sebaik mungkin. Nomor 2, ada namanya relationship and ministry life. Gaul, belajar berjejaring buat masa depan, kenalan sama orang baru, bergaul dengan anak Tuhan, belajar berkomunitas, nongkrong. Dan yang ketiga, rest life atau tidur, istirahat. Kamu tidur yang cukup, kamu senang-senang, telepon orang tua, me time, penyembahan di rumah, meditasikan firman Tuhan. Masalahnya, kamu cuma bisa dapat 2 di antara 3. Kamu nggak bisa dapat 3-3 yang bersamaan. Kamu cuma bisa dapat 2 di antaranya. Kalau kamu banyak belajar dan kamu banyak gaul, pasti kamu kurang tidur. Kalau kamu banyak gaul dan kamu banyak tidur, pasti kamu kurang belajar. Kalau kamu banyak belajar dan kamu banyak tidur, kamu pasti kurang gaul. Ada yang bisa relate dengan apa yang saya bicarakan? Yang senior-senior? Yang senior-senior yang udah kuliah beberapa semester pasti ngerti maksud saya. 3 ini. Makanya banyak orang udah belajar tapi masih sempat gaul, tidurnya pasti kurang. Pasti. Kalau udah tidurnya cukup, gaulnya cukup, amin teman-teman. Makanya ini yang saya bagikan. Kuncinya adalah teman-teman perlu bijak-bijak untuk menyikapinya. Teman-teman perlu bijak menyikapi waktunya. Kalau misalnya lagi liburan, ya nggak ada salahnya. Kamu banyak tidur dan banyak nongkrong. Tapi kalau lagi UAS dan UTS, ujian terlalu santai dan ujian agak santai, ayolah banyak belajar dan banyak istirahat. Coba kalau masih bisa pelayanan bagus, tapi rata-rata agak sulit. Diatur dengan baik-baik waktunya, supaya kamu dapat yang terbaik dari kuliahmu. Oke? Nanti kalau mau nanya silakan. Nah ini yang saya mau kasih tahu, saya mau tutup. Beberapa di antara kita pergi merantau karena 2 hal. Karena mencari sesuatu atau pergi dari sesuatu. Ada di antara teman-teman mencari sesuatu. Mungkin kamu nongkrong, mungkin cari pergaulan yang baru. Tapi ada di antara kalian yang pergi dari sesuatu. Mungkin kamu gak betah dengan orang tuamu. Mungkin kamu gak cocok dengan orang tuamu. Beberapa udah gini-gini, iya, kenyataan memang gitu. Mungkin sengaja kamu kuliah jauh-jauh supaya kamu jauh dari orang tuamu. Mungkin orang tuamu berantem terus. Mungkin orang tuamu bukan orang tua yang terbaik, at least menurut kamu. Walaupun saya yakin mereka sudah lakukan terbaik. Tapi saya mau kasih tahu, apapun keadaanmu, kenyataannya adalah kamu gak akan selalu lihat finish line di kehidupan kamu. Kamu gak bakal selalu lihat finish line di kehidupan kamu. Garis finishnya kamu gak bakal selalu lihat. Tapi ini yang saya tahu. Setiap kali saya pergi ke tempat yang saya gak tahu, ini yang saya tahu. Saya akan nyalain GPS saya. Dan saya ketik, dan saya cek, dan saya langsung jalanin aja. GPS yang saya pakai sudah lebih dulu sampai di tempat tujuan saya. Sebelum saya sampai di sana. GPS itu sudah tahu. Saya tinggal perlu jalan, keep walking, keep driving. Apakah saya udah langsung lihat finish line-nya, saya langsung lihat tempat tujuan saya? Tentu enggak. Tapi saya nggak tahu tujuan saya kemana, tapi saya tahu GPS saya.
tahu. Teman-teman tahu nggak? Bahwa Bapamu di surga, Roh Kudus yang ada di dalammu, lebih daripada GPS. Dia bisa bawa kamu. Asal kamu peka, dia bisa bawa kamu. Makanya, saat kamu nggak bisa lihat tujuanmu di mana, saat kamu nggak bisa finish line-mu di mana, saya mau kasih tahu, keep walking. Keep walking. Tetaplah berjalan. Kenapa? Teman-teman tahu nggak, kemarin saya baru dari satu rumah duka, karena tiba-tiba ayahnya rekan saya, Pastor Christopher Tapihir, meninggal. Pada waktu saya pertama kali masuk rumah dukanya, saya nggak tahu jalanannya seperti apa. Saya jarang ke rumah duka. Dan rumah sakitnya pun agak sempit jalanannya. Tapi ini yang saya lakukan. Saya cuma ngikutin tanda-tandanya. Saya cuma ngikutin tanda-tandanya, kalau ada apa-apa nanya. Dan pada akhirnya walaupun saya belum pernah sampai ke situ, saya nyampe. Teman-teman, kalau kamu belum tahu, just keep moving. Dan izinkan Tuhan berbicara di hatimu. Izinkan kamu tertanam di komunitas. Dan ini yang menarik, teman-teman. Saya pernah pakai GPS, ya. Dan puji Tuhan saya nyasar. Kan bego ya, udah pakai GPS masih nyasar juga. Tapi ini menarik. Pada waktu saya nyasar, GPS langsung bilang, Klino, belok kiri. Klino, belok kanan. Klino, putar. Disabar. Pada waktu saya nyasar, GPS dengan elegan dia cuma reroute. Belok lagi. Dan pada waktu saya nyasar lagi, dia nggak bilang, bego banget sih kamu. Dia nggak bilang gitu loh. Tapi dia terbilang, belok kiri. Tetap dengan setia, dia sabar sama saya. Padahal saya bodohnya setengah mati. Karena jalannya emang susah. Udah pakai GPS aja masih nyasar. Tapi saya nggak pernah dengar itu GPS maki saya. Itu GPS sabar. Kalau misalnya saya nyasar, dia balikin lagi. Dia nyasar, reroute lagi. Hey, GPS aja sabar. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu kamu juga bisa nyasar. Bapak di surga tahu kamu bisa nyasar. Tapi Bapak di surga tahu dia akan bisa reroute kamu lagi ke tempat yang benar. Asal GPS-nya nggak dimatiin. Dan dia nggak bakal marah sama kamu. Lu bego banget sih. Enggak. Dia tahu mungkin kamu nggak bakal berhasil di first try. Tapi dia tahu. Makanya saya mau kasih tahu. Makanya saya suka iseng. Ini tentu semoga saya nggak masuk neraka. Tapi saya suka iseng bikin Roma 8 ayat 28. Saya bilang gini. Kan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu. Saya sering iseng ganti bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mereroute segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Apapun terjadi, saya mau kasih tahu, whatever happens, apapun alasanmu, never turn off your GPS. Mungkin kondisi hatimu nggak selalu dalam keadaan terbaik. Mungkin kamu masih berantem sama orang tua, mungkin kamu masih pahit di hatimu mungkin. Sengaja kamu kabur. But never turn off your GPS. Dan bagi yang turn off GPS ya, saya ada kabar bagi teman-teman. GPS yang mati bisa dinyalain lagi. Bisa di-reroute lagi. Saya nggak tahu keadaanmu seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu momen ini. Saya mau kasih tahu. Dalam keadaan apapun. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Tuhan sayang. Tuhan peduli sama kamu. Dan dia tidak pernah menyerah terhadapmu. Segala sesuatu yang mungkin kamu gak selalu bisa senang dengan apa yang kamu hadapin. But let me tell you something. Tuhan tahu. Kamu punya tujuan. Lakukan yang terbaik. Balance hidupmu. Dan never turn off your GPS. Kalau ada, maaf kalau saya agak molor 7 menit. Dan saya mau berdoa bagi teman-teman. Mungkin ada di antara kamu yang GPS lagi di turn off. Mungkin kamu sebel sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk buka lagi. Nyalain lagi. Walaupun GPS pernah dimatiin, pas dinyalain lagi, dia akan nunjukin kamu kembali.
Roh Kudus nggak pernah nyerah sama kamu. Roh Kudus tahu kamu bisa nyasar, kamu bisa salah lihat. Tapi Roh Kudus bisa reroute kamu lagi. Kamu nggak pernah ditinggalkan. Sinyal GPS-nya tetap ada walaupun kamu matiin GPS-nya. Dan begitu pun tangan Tuhan tetap menyertaimu walaupun kamu matiin hubunganmu dengan Dia. Responi ini dengan baik. Responi ini dengan baik. Turn on your GPS. Saya harap ini mengubahkan hatimu. Saya harap ini mengubahkan hidupmu. Pegang, sadari kamu punya tujuan. Pekerjaanmu bisa berubah. Sama kayak kegunaan handphone bisa berubah. Kadang buat telepon, kadang bisa chat, kadang bisa buat WhatsApp, kadang bisa buat ngelihat kalkulator. Tapi tujuannya satu, kemuliaan Tuhan. Hiduplah dengan berguna. Jadi pribadi yang berguna. Kejar potensimu. Gunakan yang terbaik. Dan kamu bakal lihat Tuhan bekerja lewat kamu. Dan tetap terkoneksi dengan Dia. Sebelum kita Q&A, saya mau ajak kita sama-sama berdoa dulu teman-teman kali ya. Bagi teman-teman yang mau dedikasikan hatimu kembali untuk nyalain GPS-nya. Bapak kamu ucap syukur. Ada beberapa di antara anak-anakmu yang mau nyalain kembali GPS-nya. Yang mau terkoneksi kembali dengan Engkau Tuhan. Tuhan, saya berdoa bagi anak-anakmu. Kami tahu bahwa GPS yang mati bisa dinyalain lagi. Saya berdoa, semoga dalam kehidupanmu, kami tahu bahwa kami nggak selalu bisa figure out hidup kami. Kami pun bakal melakukan banyak kesalahan. Tapi kami tahu, kalaupun kami melakukan kesalahan, kami bisa reroute lagi. There's always way back home, Tuhan. Kamu belajar tertanam di sebuah gereja, Tuhan. Kamu belajar di gereja ini. Kamu belajar enjoy di gereja ini. Kamu belajar untuk bergaul, belajar dengan baik. Dan kamu dedikasikan ulang hidup kami. Kami tahu hanya lewat Engkau lah tujuan kami tercapai. Karena Engkau lah tujuan kami sebenarnya. Kami membaca manual book kami. Memang manual book kami tebal Tuhan. Kenapa? Karena memang kami terlalu ribet Tuhan. We are so complicated. Kami sangat kompleks. Kami terlalu indah. Terima kasih Kau menaruh nilai sebegitu tinggi di hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. God bless you. Semoga memberkati teman-teman. I hope you're blessed. Amin. Yes. Tepuk tangan dulu buat Tuhan teman-teman. Bisa kasih reaction luar biasa. Pastor Raguel. Saya percaya kita semua terberkati. Kita semua belajar tadi kita lebih dari kecoa. Kita dibuat dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kita dibuat dengan desain yang daripada Tuhan. Dan meskipun kita gagal, meskipun kita mungkin untuk tersesat, tapi kita akan di-reroute lagi sama Tuhan. Wow, luar biasa. Oke. Kita akan langsung masuk Q&A. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Aku panggil Kak Raguel ya. Ya boleh. Oke, Kak Raguel, ada pertanyaan yang pertama. Gini nih pertanyaannya. Kalau saya gak suka sama jurusan saya, tapi memang sekarang masuknya di sana, haruskah saya keluar walaupun di jurusan saya ada prospek? Belum tentu. Kenapa? Karena dalam kehidupan nyata, teman-teman nih, saya tahu ada beberapa dari antara teman-teman salah jurusan, dan itu biasa sebenarnya, saya tahu. Tapi kalau kamu masih kuat di situ, saya mau kasih tahu, belum tentu kamu harus keluar. Mau tahu kenapa? Simple. Karena hidup itu nggak straight line. Hidup ini nggak lurus. Ya. Hanya karena kamu kerja di A, hanya karena kamu kuliah di A, nggak berarti kamu pasti kerja di A. Banyak orang kerjanya, kuliahnya di teknik komputer. Sadis ya, teknik komputer. Kerjanya di hotel. Nggak ada hubungannya sama teknik komputer sama sekali. Bagi teman-teman udah kerja pasti ngerti maksud saya. Tapi ini yang saya tahu. Kuliah kamu pun, walaupun kesana nggak nyambung sama apa yang kamu suka, sangat mungkin bisa menambahkan nilai di dalam kehidupan kamu. Karena gini, in real life, kadang misalnya ada orang yang misal demennya seni, demennya musik, demennya desain grafis gitu. Misalnya demennya hal-hal yang gitu misalnya. Dan mereka
Misalnya mereka salah jurusan, aduh masuk bisnis sih, kayak salah jurusan. Tapi saya nggak bakal bilang itu salah jurusan. Karena saya lebih bilang itu jurusan yang melengkapi. Kenapa? Karena desain, musik, desain baju, itu butuh untuk jualan. Kamu harus ngerti jualannya juga. Dan kuliah bisnis bisa membantu kamu untuk jualan skill kamu. Ya. Kan semua orang butuh jualan. Jadi saya mau kasih tahu, sebelum kalau kamu nggak kuat, ya mungkin kamu perlu consider. Tapi saya mau kasih tahu, nggak berarti kamu harus keluar. Karena justru jangan-jangan jurusan yang kamu ada itu, walaupun nggak sesuai, terkesan salah jurusan, itu justru jadi menambahkan nilai di hidup Ya. kamu. Hingga begitu kamu masuk dunia kerja, jurusan yang salah itu justru akan nopang kamu. Walaupun mungkin kerjaan kamu agak berbeda dibanding jurusan kamu. Tuhan nggak pernah bikin salah. Yes. Tenang aja. Wow. Ya, Oke. Keren banget, keren banget. Oke. Ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Tapi kalau teman-teman mungkin yang masih mau tanya lagi bisa klik link yang sudah di-share tadi di bit.ly/Q&A future. Oke Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih. Bagaimana agar kita dapat tahu tujuan kita full time di gereja? Saya lebih banyak di pelayanan dan lebih enjoy di sana. Tapi saya bukan mahasiswa teologi. Gini, satu, kalau kamu memang tertarik full time, memang setelah gini, kamu harus mengerti dulu, untuk jadi full time itu udah sebuah keputusan juga. Karena itu berarti kamu mendedikasikan diri kamu untuk di ladang pekerjaan Tuhan. Semua tuh pelayanan, oke? Semua hidup kita tuh sebuah pelayanan. Tapi memang ada orang-orang khusus memang yang melayani di gereja. Nah, ini yang saya percaya. Untuk memulai, nggak selalu perlu sekolah teologi kok. Kalau memang kamu jadi pendeta, kamu bisa memulai dan barengan sekolah teologi ya. Bisa. Gini, kunci untuk memulai di dalam rencana Tuhan. Ini yang menarik. Bahwa this is very beautiful things about God. Setiap kali saya berjalan sama Tuhan. You don't have to be perfect to start something. Kamu gak perlu dalam keadaan paling sempurna. Kamu gak perlu dalam keadaan paling baik. Kamu cuma perlu lakukan apa yang di tanganmu. Kalau memang kamu merasa kamu memang ada panggilan untuk melayani di gereja Tuhan, which is good. Karena saya juga melayani gereja Tuhan. Saya suka, I love the church so much. Kok gak mungkin saya bikin podcast kayak gitu? Udah nyakitin banyak orang juga gereja kadang. Tapi saya cinta gereja. Nah, saya juga gak semulai dari awal. Saya gak semulai langsung sekolah ini, sekolah itu. Enggak. Saya mulai dengan apa adanya saya. Tapi perlahan-lahan Tuhan lengkapin. Kenapa? Karena ini prinsip Tuhan. Tuhan tidak pernah panggil orang yang qualified. Tapi Tuhan qualified orang dia panggil. Wow. Teman-teman pegang itu baik-baik. Kamu bisa gak sempurna untuk memulai sesuatu. Tapi pada akhirnya Tuhan yang menyempurnakan kamu. Kalau memang Tuhan yang panggil kamu, ya biar dia yang repot lah. Kamu kerjakan bagian kamu. Belajar. Bisa ada dorongan ke sekolah teologi, go for it. That's fine. Tapi kalau misalnya belum ada, pelan-pelan. Hidup bukan straight lines. Yeah. Siapa tahu Tuhan punya panggilan berbeda. Siapa tahu kamu mungkin gak sekolah teologi, tapi kamu mungkin malah jadi seorang yang mungkin dia di gereja, tapi mungkin kamu juga punya bisnis yang support gereja. Bisa. That's fine. Ya, itu aja sih. Semoga itu membantu. Wow, ya setuju banget sih. Memang pelayanan itu kayak tadi karena gue bilang bukan cuman di gereja doang, tapi bahkan kuliah kita dan apapun yang kita lakukan juga adalah pelayanan. Yes. Betul. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Gitu selanjutnya, Pastor, kadang dalam kesibukan dengan kegiatan yang ada sampai akhirnya pada titik burnout, kemudian bertanya sebenarnya apa sih tujuannya ini, jatuhnya jadi meragukan diri sendiri dan terkadang juga menyalahkan keadaan. Bagaimana mengatasi pemikiran seperti ini, Pastor? Gimana? Burnout gini, kamu harus tahu bahwa yang bisa burnout bukan cuma kamu. Kamu tenang aja. Saya sebagai hamba Tuhan pernah burnout loh. Saya ngakuin loh. Saya sama Pastor Radit, dia kemarin ya, kita sering cerita-cerita dulu. Tahun lalu kok gak salah. Dit, lu pernah burnout gak sih? Gue pernah. Sampai pengen bantu Alkitab. Saya pikir, iya gue juga loh. Kamu pernah burnout? Saya jujur aja saya pernah. Kau pikir, sorry ya, banyak orang anggap pelayanan tuh keren.
Kalau ada yang bilang pelayanan keren, saya cuma bisa bilang, maaf ya agak kasar, jidatmu. Kamu cuma lihat yang keren-keren doang. Saya bisa keluar ke sana kemari, bicara di depan ribuan orang. Kamu nggak tahu perjuangan di baliknya. Aduh, harus ngerenungin firman Tuhan, harus berdoa, kadang struggle-struggle untuk maintain integritas kamu. Aduh, harus dengerin curhat orang. Teman-teman tahu nggak, sampai detik ini di Instagram saya sering dengar cerita banyak orang. Ceritanya kadang-kadang ajaib-ajaib semua teman-teman. Capek. Jadi burnout tuh biasa. Dan kamu pikir saya dong yang pernah burnout? Firman Tuhan bilang, Elia juga pada burnout. Oh, wow. Firman Tuhan, teman-teman boleh cek di kitab Raja-Raja, bahas soal Elia. Elia sehabis dia ngalahin Nabi Baal, 450 Nabi Baal, ya bayangin 450 Nabi palsu. Harusnya dia menang kan, petantang-petenteng. Tuhan gue paling keren, Tuhan gue paling hype. Tiba-tiba dia ditakutin sama cewek Isabel. Dia bilang dia ketakutan, dia kabur. Dan kalau Elia, teman-teman cek baik-baik, Elia itu ada ciri-ciri bahwa dia agak depresi sebenarnya, agak stres. Dan bahkan dia bilang, Tuhan, gue mati aja deh. Jangan nyalahin Tuhan. Kayak gue gak lebih baik. Nyalahin diri sendiri. Pengen mati. Tapi ini menarik. Pada waktu Tuhan. Pada waktu Tuhan. Datang ke Elia. Tuhan cuma lakukan 2 hal. 1, suruh Elia makan. Dan kedua, suruh Elia tidur. Kalau kamu burn out, yang 2 hal yang kamu perlu lakukan. Tidur dan makan. Kenapa? Karena kita rese kalau lagi lapar. Kesannya praktis ya, tapi realitanya gitu. Ada orang-orang moodnya jelek. Halo Kak. Oh, oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, kita tunggu sebentar. Oke. Kita tunggu sebentar ya, nanti Kak Raguel akan masuk kembali. Sekali lagi teman-teman, kalau masih ada yang mau nanya bisa masuk ke linknya itu. Dan bisa tetap stay di sini dulu. Oh ya teman-teman, pengumuman sedikit. Setelah ini nanti akan ada giveaway dengan games yang menarik. Nanti kita akan main bersama-sama sama seperti kemarin, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi tetap join habis ini, stay tune buat ikut giveaway-nya. Nanti di akhir Plenary 4 juga ada pengumuman untuk giveaway spesial maba. Jadi teman-teman maba dan semuanya tetap stay tune buat ikut sampai akhir dan kita akan lihat siapa pemenangnya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Oh iya, internetnya Kak Raguel lagi drop mendadak. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dan juga nanti setelah ini akan ada workshop. Teman-teman semua, seperti kemarin juga, hari ini ada workshop Business and Career bersama dengan Ko Arnold Setiawan. Lalu setelah itu ada workshop kreatif bersama dengan Kak Noel Silahi dan sesi workshop leadership bersama dengan Kak Ica Tambun. Jadi nanti pastikan teman-teman bisa join di workshop yang sesuai dengan pendaftaran. Nanti linknya akan di-share oleh tim registrasi di grup peserta di WA. Jadi nanti tetap login sesuai dengan yang didaftarkan kemarin. Dan namanya juga sekali lagi pastikan nama waktu masuk itu sesuai dengan nama registrasi. Karena nanti tim regis akan mengadmit untuk membiarkan masuk teman-teman dari waiting room sesuai dengan nama yang diregistrasi. Nanti kami akan list daftarnya. Begitu. Oke, ini lagi masuk Kak Raguel. Joining. Kita tunggu sebentar lagi.
Halo, maaf, tadi internetnya Oke. mendadak drop. Maaf, maaf, Oke. maaf, maaf. Udah lama nggak drop, kan sering terjadi di kota-kota besar ya, kota Oh kecil iya, juga. Oke, lanjut kota-kota lagi. besar. Tadi sampai di mana saya tadi ngomongnya? Sampai iya, Eli tidur dan istirahat, Iya, makan. tidur. Pertama, kamu perlu tidur, kamu perlu istirahat, dan juga mungkin gini, beberapa burnout terjadi juga karena kamu salah atur prioritas. Jujur aja. Beberapa terjadi karena kita salah atur prioritas. Mhm. Teman-teman sambil, justru bagi saya, seseorang burnout harusnya teman-teman mulai melihat, kenapa saya bisa burnout? Biasanya karena kerjaanmu misal terlalu banyak, kamu terlalu banyak say yes sama banyak hal. Kelemahan, bukan kelemahan ya, kuliah itu adalah biasanya juga momen di mana kita belajar untuk say no. Jujur aja. Ya. Ada hal-hal yang kamu harus say yes, ada hal-hal harus kamu say no. Tergantung prioritas hidup kamu kemana. Kalau kamu memang hidupnya itu untuk banyak melayani, mungkin kamu harus banyak say yes sama hal-hal berhubungan sama pelayanan. Tapi kamu perlu say no sama hal-hal yang nggak terlalu berhubungan sama pelayanan. Ya. Kalau kamu burn out, kamu harus cek dulu. Ada nggak yang bisa dieliminasi di schedule kamu, yang benar-benar nggak penting gitu. Mhm. Dan juga nggak ada salahnya kamu rediscover lagi. Untuk apa saya melakukan hal ini? Saya kalau lagi burn out, saya cuma mikir lagi. Untuk apa saya melakukan hal ini? Karena gini, purpose gives power. Semakin kamu tahu betul kenapa kamu melakukan itu, semakin kamu punya kekuatan untuk kamu bisa tetap jalanin. Saat kamu tahu, kadang dalam melayani saya stres dan sebagainya, tapi saya ingat kenapa tujuan saya melayani. Karena saya pengen bantu orang, Wow. saya pengen banyak bantu orang di bidang relationship, di bidang tujuan hidup. Saya pengen bantu anak-anak Tuhan untuk build life mereka, bangun kehidupan mereka, agar mereka bisa menikmati yang terbaik dari kehidupan yang Tuhan berikan sama mereka. Dan saya benar-benar, purpose itu benar-benar kuat di hati saya. Akhirnya setelah saya istirahat, saya jalan lagi. Dan teman-teman terakhir, teman-teman perlu mengerti kekuatan sebuah repetisi. Sometimes memang kita perlu lakukan walaupun kita lagi nggak ngerasa kita mood melakukannya. Karena ada kekuatan dari sebuah repetisi. Contoh, angka 1. Teman-teman bayangkan nggak kalau hari ini teman-teman dapat duit 1 triliun. Ada yang mau? Ya pasti mau banget ya. Bayangkan bisa beli telur gulung berapa itu kan? 1 triliun kan? Tapi ini yang Kamu. menarik. Satu kampung kan? Itu satu Jogja kali. Iya, Telur iya, iya. gulung buat satu Jogja itu. Tapi ini menarik. 1 triliun itu berasal dari angka 1 dan 0 yang diulang-ulang. Ya. Angkanya kecil. 1 dan 0 kan kecil banget kan? Tapi kalau diulang-ulang bisa sebesar itu. Artinya apa? Jangan anggap remeh kekuatan sebuah repetisi. Walaupun itu kecil. Kamu walaupun kerjaan kamu, kalaupun kerja apa namanya yang kamu lakukan itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kamu sekali-sekali ajak dia makan, peduli sama dia, nanyain dia, jangan lupa makan ya, yuk makan sama-sama, yuk jalan yuk, ngobrol hidup kamu gimana, pelan-pelan, jadi sayang. Jadi sayang juga lama-lama, oh ini orang perhatiannya tiap hari, seminggu, 2 minggu, yuk jalan bareng yuk, berdua ngobrol, share-share, pelan-pelan aja. Tiba-tiba, kok nggak ada dia sepi ya? Nah itulah. Jadi jangan pernah anggap remeh kekuatan sebuah repetisi. Saya sih kalau burnout saya cuma mikir istirahat, makan, lakukan hal-hal lain yang kamu lakukan. Misal kamu punya waktu, nggak ada salahnya. Saya kalau burnout saya nonton, saya ngaku ya, saya agak wibu sih. Teman-teman tahu wibu, istilah wibu? Tahu? Tahu, tahu. Saya agak wibu. Saya demen nonton anime. Kalau ada waktunya, saya jujur nggak pegangan kitab sama sekali. Saya coba pegangan kitab buat hidup hari-hari aja, buat baca doang. Habis itu saya kalau lagi libur, nih hari-hari ini ya, saya santai, saya ngelihat Naruto, saya ngelihat Dragon Ball, saya ngelihat hal-hal yang saya suka. Saya ngikutin Kamen Rider sampai sekarang. Ya, ya pendeta kan juga manusia. Pendeta Iya. juga punya hobi. Saya nggak bisa keluar ya mendingan saya nonton.
And him saves. And him saves life. Itu bantu saya banget. Terus saya nonton, saya cuma lakukan hal-hal yang saya suka. Emang kenapa kan? Ya, saya rasa itu bisa membantu. Wow. Yes. Emang perlu juga istirahat ya untuk bisa tahu prioritas. Ini Iya. ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Mungkin relate banget sama banyak orang nih. Apakah Oke. kita sejak awal langsung tahu pasti visi kita secara detail? Banyak pendeta yang suruh kenali visi sejak muda, tapi kenapa rasanya yang saya kerjakan berubah-ubah? Dan bagaimana juga cara membedakan keinginan Tuhan dan diri sendiri? Apakah suara hati itu sama dengan keinginan Tuhan? Oke. Ini seru pertanyaannya. Dan Ya, saya bersyukur sama Tuhan saya tahu jawabannya. Oke, satu-satu. Ini ada beberapa pertanyaan. Dari yang pertama dulu, bisa nggak? Ini bisa, beberapa. bisa. Oke, nomor 1. Pertanyaannya tadi apa? Tahu pasti visi kita secara detail. Karena Oke, sejak muda ya. nomor 1. Tidak ada satu orang pun yang tahu visi dia secara detail. Mhm. Langsung. Hampir nggak ada. Kalau yang tahu bagus, tapi rata-rata nggak. Termasuk saya. Saya nggak tahu. Mhm. Tapi justru karena kamu nggak tahu, nggak ada salahnya. Kamu memang mencoba-coba satu sama lain. Karena memang kamu belum tahu. Kalau kamu masih SMA, SMP, memang itu momennya kamu coba-coba. Memang jangan coba-coba pas umur 30, umur 40, kamu telat. Tapi umur segini memang waktu kamu coba-coba. You have to figure out apa yang Tuhan taruh di hidup kamu. Dan juga jangan lupa, makanya tertanam di komunitas. Kenapa? Karena gini, Yes. untuk melatih talenta, kamu bisa sendiri. Tapi untuk melatih karakter, untuk tahu siapa dirimu, kamu butuh orang lain di sampingmu. Ya. Kamu nggak selalu tahu siapa dirimu. Ingat, Aha. awal-awal saya bilang, hanya karena kamu punya dirimu, nggak berarti kamu pengen tahu. Sometimes kamu butuh suara dari orang lain untuk tahu. Saya bisa konseling dengan orang, saya bisa bicara sama orang. Tapi saya harus kasih tahu, kadang saya perlu nanya, hey guys, what do you think about me? Ya. Karena saya nggak bisa tahu. Aha. Makanya komunitas itu penting. Kamu perlu tahu. Dan kadang memang ada tes-tes sih. Saya sebenarnya gini, karena waktu saya dikit, saya nggak bisa. Tapi sebenarnya saya tuh kalau misal someday tahun depan saya udah bisa datang ke Jogja. Saya pengen deh kalau mau kasih saya 2-3 sesi untuk saya untuk bicara dari hulu sampai hilir. Karena saya bisa bikinin tesnya juga. Tes untuk tahu desain kamu, yaitu drive kamu yang menggerakkan kamu apa. Terus apa namanya, yang kamu suka apa, passion kamu, skill kamu apa, pengalaman kamu seperti apa, nature kamu tuh temperamennya seperti apa. Saya butuh, ini memang butuh waktu banget. Mhm. Itu tesnya bisa panjang, tapi teman-teman bisa iseng-iseng kok cek di tes personality test mungkin atau di tes skill di Google tuh ada untuk etos kamu tahu-tahu. Tapi kalau kamu make mistakes, kalau kamu lakukan banyak hal, ya mencoba sesuatu nggak ada salahnya. Kalau satu kamu masih coba-coba satu-satu nggak apa-apa. At least kamu mencoba. Banyak orang nggak pernah nyoba, akhirnya dia nggak pernah tahu. That's alright. Yang penting tanya orang, kamu tanya Tuhan, cek apa yang kamu rasa, pekalah setiap kali kamu ngelihat situasi, apa yang bikin hati kamu paling merasa terenyuh, apa yang bikin hati kamu merasa senang. Itu juga ada sisi itunya. Oke, pertanyaan kedua tadi apa? Pasti nyambung lagi kayaknya. Cara membedakan keinginan Tuhan dan diri sendiri. Apakah suara hati itu sama dengan keinginan Tuhan? Oh, suara hati bisa sama tapi belum tentu sama. Oh, Karena most of the time beda. Saya merasa beda. ya. Tahu dari mana saya suara Tuhan tahu nggak? Saya pernah. Pada tuh saya melayani, itu lebih banyak suara Tuhan dibanding suara saya. Karena sebenarnya saya nggak terlalu tertarik melayani. Saya melayani tapi saya nggak mau masuk lebih dalam, jujur aja. Tapi ada sebuah suara di hati saya yang berlawanan dengan suara hati saya, tapi dia terus ada. Saya ingat pada waktu Tuhan panggil saya untuk melayani, saya mikir, kenapa sih Tuhan? Saya cuekin suara itu ada, terus-terusan. Sebulan, 2 bulan, 2 tahun malahan tuh suara ada terus, ganggu saya terus. Kadang hilang, kadang muncul. Kadang hilang, kadang muncul. Kadang hilang, kadang muncul. Seringan muncul sih. Akhirnya saya pasrah, akhirnya saya terima. Oke, kalau Tuhan mau saya melayani, let's go. Suaranya berbeda. Cek di waktu. Apakah suara itu
Iseng aja. Kalau misalnya kamu tahu suara Tuhan atau enggak, kamu injak itu suara. Cuekin suara itu. Kalau suara itu masih ada setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ada kemungkinan itu Tuhan yang mau. Proceed pelan-pelan. Ngomong sama pembinamu, Kak, kayaknya kok saya udah setahun 2 bulan ini saya dapat suara untuk begini deh. Menurut kakak gimana? Tanya pembinamu. Ntar harusnya kalau di pembina benar dia akan suruh kamu uji dan dia akan suruh kamu untuk mencoba sesuatu. Misalnya kamu, Kak, saya kok ada rasa di pelayanan ya. Pembina kamu mungkin bakal bilang, ya udah coba kamu nyebur dulu. Kamu nyebur, nggak ada salahnya. That's okay. Ya. Perlu banyak nyoba. Udah itu sih. Ada lagi pertanyaannya? Oke, aduh ada beberapa nih. Yes. Oke, selanjutnya anak zaman sekarang terkadang nggak sabar dengan adanya proses yang Tuhan bangun di hidup mereka. Bagaimana cara mengubah mindset tersebut? Kita nggak bisa sepenuhnya ngubah orang, karena ngubah diri sendiri sulit. Tapi ini yang kita bisa lakukan. Kita bisa belajar menghargai proses, kita sendiri dulu, baru kita share ke mereka. Kita kasih tahu. Pertama harus dimulai dari diri kita dulu. Dan pertama mungkin anak zaman sekarang juga perlu ngerti bahwa mie instan pun butuh proses. Ya, Mie instan pun butuh proses. true. Definisi mie instan teman-teman bayang nggak? Kamu harus tetap panasin air, kamu harus tetap buka bumbu, kamu masih harus tetap ngerebus. Honestly, saya harus kasih tahu di dunia ini nggak ada yang instan. Tapi kamu juga perlu tahu bahwa hanya karena namanya Instagram, bukan berarti fotonya itu instan, teman-teman. Saya harus ngomong jujur bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Teman-teman tahu nggak, di balik satu foto influencer yang segitu indah, segitu cakep ya, yang segitu banyak likes ya, ada ratusan foto yang gagal yang dibuang. Aduh beb, tanganku kegedean beb. Aduh beb, mukaku agak aneh beb. Aduh beb, mukaku kayak gini. Teman-teman sering deh, cek deh. Misalnya ada yang sering foto-foto, cek ini foto. Ini kurang, cek ini kurang. Foto kurang-kurang. Akhirnya udah puluhan foto, baru diambil cuma satu. Jadi artinya apa? Itu pun butuh proses. Jadi kalau kalian mau tahu, share fakta aja ke generasi ini bahwa TikTok pun butuh proses. Bikin TikTok kamu kira cepet apa? Saya tahu teman-teman saya bikin TikTok yang butuh waktu cekrek, terus abis itu angle diubah, harus gini, harus gitu dan sebagainya. Bikin konten butuh proses. Bikin Instagram butuh proses. Saya sih, makanya kalau dari saya, cara saya adalah saya harus share fakta aja. Biar mereka cerna sendiri. Bagi saya sih kita berangkat dari situ. Sebelum kita nggak usah sok-sok mau mengubah mereka, tapi kita kasih tahu fakta bahwa hey, bikin konten juga butuh proses. YouTube, pengen jadi YouTuber, kenapa gampang? Jidatmu gampang. Ngedit video itu lama, ribet, render ya lama. Ya, Jadi pertanyaan bahwa generasi sekarang kan suka sesuatu yang instan. Orang yang suka sesuatu yang instan, ada orang nggak tahu kenyataan hidup. wow. Maaf kalau misalnya saya menyinggung ya. Ini ngegas tapi sayang ya. Iya, orang yang suka sesuatu yang instan nggak tahu kenyataan hidup. Bikin konten aja harus butuh waktu. Ya, Itu sih. Itu oke. aja. Kasih tahu fakta aja. Kalau saya sih. Ya, bener banget. Karena emang ya kebenarannya seperti itu ya. Kebenarannya seperti itu. Ya, Mau lu nggak setuju itu urusan lu. ya, Tapi kenyataannya gitu. ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan tapi karena waktunya sudah mau habis jadi kita pick 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, siap. Jadi yang pertama, bagaimana respon saya ketika keluarga saya tidak nge-support saya tapi malah menjatuhkan saya secara mental? Respon support seperti apa nih? Pilihan karir gitu mungkin? Bener nggak? I think Supportnya, ya karir. kalau yang saya tahu, yang sering nggak disupport sama keluarga itu pilihan karir. Aha. Nah, teman-teman gini. Pertama yang teman-teman harus ngerti adalah, saya kebetulan ngerti dari dua sisi. Satu, orang tuh, jodoh ya. Jodoh ini gini,
orang tua itu berasal dari dunia yang berbeda dari kita. Saya harus ngomong kayak gitu. Beda sama kita. Mereka juga nggak dapat support dari orang tuanya. Nggak selalu dapat support dari orang tuanya, mereka harus jalanin aja. Kuncinya, kamu harus belajar bernegosiasi. Karena gini, banyak anak-anak muda juga gini. Begitu dia pengen ini nggak disupport orang tuanya, langsung nyerah. Orang tua gue nggak support gue. Belum tentu. Bisa aja orang tua mau lihat dulu kerjamu seperti apa. Ya. Banyak kok orang tua, misalnya saya kenal banyak musisi yang orang tuanya nggak support dia. Tapi karena dibuktiin dan bahkan dia dapat duit, akhirnya orang tuanya mau nggak mau lulu support. Kenapa? Karena ada hasilnya. Teman-teman harus ngerti bahwa generasi sekarang yang dikejar tuh passion. Tapi generasi zaman dulu yang dibutuhkan tuh paycheck. Teman-teman harus ngerti dulu. Kalian tuh melihat dari hal yang sangat berbeda. Ngerti dulu nih ya. Kalian tuh generasi ini ngejar passion. Duit entar dulu yang penting passion. Orang tuamu nggak ngeliat kayak gitu. Orang tuamu sudah tahu bahwa nggak semua passion bisa ngasilin paycheck. Jujur aja, saya harus ngomong jujur. Orang tuamu tahu hal itu. Makanya orang tuamu itu pakai gestur melindungi. Tapi kalau misalnya kamu mungkin kadang, ini beberapa tips. Kadang kamu perlu belajar buktiin ke orang tua kamu. Misalnya, kamu ikutin kuliah orang tua yang orang tua kamu mau, dan apalagi kalau kebetulan kamu memang punya kapabilitas untuk itu, tapi kamu bilang, saya mau tetap kerjain passion saya. Karena banyak orang survive dengan cara itu. Bisa ya? Let's make a deal ya. Saya kerjain apa yang kalian mau, tetapi habis itu saya juga mau kejar apa yang saya mau. Yuk, kita kasih waktu 5 tahun, kasih saya waktu. Karena saya mau kasih tahu, kalau ternyata kerjaanmu bisa bikin kamu survive, bisa bikin kamu hidup, saya mau kasih tahu, orang tua mau nggak mau pasti ngasih kok. Orang tua cuma mau yang terbaik bagi anak. Saya diliatin, dan maaf, ini kalau kedengaran kasar. Karena mungkin orang tua juga ngeliat kamu nggak punya potensi di passion itu. Kamu harus buktikan. Teman-teman harus ngerti, tidak semua orang tua selalu tahu anaknya kok. Banyak yang tahu, tapi nggak semua tahu. Kenapa? Ingat sekali lagi, prinsip saya yang tadi. Yang punya satu produk bukan berarti yang paling ngerti. Teman-teman tahu nggak? Ada satu hamba Tuhan besar. Dulu dia bikin buku, bukunya bagus banget. Saya nggak perlu sebut namanya. Begitu buku itu jadi, ya, ibunya yang juga hamba Tuhan juga pun bukan pendeta, dia telepon anaknya, dia bilang, "Hei, mama nggak tahu loh kamu bisa nulis." Ya. Kalau memang gini, ada orang tua yang memang mau ngelindungin anaknya bahwa kayaknya kamu nggak punya, mungkin kamu suka tapi kamu nggak punya passion di situ. Karena faktanya, saya harus jujur, ada orang-orang passionnya musik, tapi pas nyanyi kayak pintu kurang minyak yang dibuka, ngerti nggak suaranya? Saya harus jujur. Karena untuk survive di industri musik misalnya, untuk survive beberapa industri memang butuh skill. Ya. Makanya itu pelajaran lagi tuh, potential, skill, passion. Itu saya butuh sesi satu lagi. Sorry, saya nggak bisa bahas hari ini. Saya harusnya ada sesi lagi. Skill tuh apa, passion tuh apa, potensi itu sesuatu yang Tuhan taruh, itu benih. Skill tuh apa? Skill tuh buah, potensi yang sudah jadi. Passion apa? Passion tuh adalah bensin yang kamu pakai untuk melatih potensi kamu. Nah itu panjang lagi, maaf ya. Nah, tapi kamu harus belajar buktiin ke orang tua kamu dulu. Kamu perlu belajar, kalau kamu nggak disupport, ya buktikan bahwa kamu bisa dulu. Belajar bernegosiasi dengan orang tuamu. Mungkin orang tuamu suruh kamu untuk ya sambil kamu kerjain kuliah orang tua kamu, ya kamu kerjain yang kamu suka. Dan juga kalaupun kamu memang mau kuliah sesuai yang kamu mau, belajar untuk bikin bisnis proposal ke orang tua kamu. Saya mau kuliah ini yang saya suka. Kenapa? Karena gini. Nanti pas kerjanya ke sini. Gajinya kisaran segini. Saya udah nanya gajinya segini. Wow. Perlu mikir komprehensif. Perlu mikir ke situ. Orang tua mikir sampai situ soalnya. Kamu perlu belajar mikir sampai situ. Jadi gini, misalnya ada orang-orang yang suruh papanya ngambil bisnis. Papanya suruh ngambil bisnis. Anaknya mau psikologi. Kamu jelasin. Psikologi itu gini. Kalau udah psikologi, saya bisa kerja begini, bisa kerja counseling, bisa kerja gini. Memang harus ada S2-nya lagi. Tapi ini begini. Gajinya mungkin bisa begini, gaji bisa begini. Kamu perlu cek. Makanya sebelum kamu ambil jurusan, sebelum kamu lihat jurusannya, apapun mau apa kata ayahmu kayak atau ibumu, kamu harus riset dua-duanya. Nggak ada salahnya. Dan kamu harus cek siapa yang kamu bisa. Semoga ini bisa dicerna ya teman-teman ya. Bisa.
Oke, ini ada pertanyaan terakhir, Siap. tapi ini bisa sekalian closing statement nih. Bisa Oke. diceritakan sharing dong Kak, gimana ceritanya bisa jadi penulis lagu dan full kerja kreatif. Mungkin secara singkat dan nanti sekalian langsung closing statement dari Kak Raguel. Ah, saya kebetulan selain saya hamba Tuhan, pendeta, saya juga masih ada bisnis sih. Di kreatif, di industri musik, iya. Saya jujur bisa sampai situ karena satu, relationship, leadership, dan stewardship. Satu, oke saya akan jelasin. 3 hal ini yang saya pegang yang sampai detik ini bikin saya survive. Leadership itu kemampuan mimpin diri kamu sendiri, kemampuan untuk bisa tahu kira-kira apa yang kamu bisa, apa yang kamu enggak. Kemampuan untuk kenal diri kamu sendiri. Stewardship atau itu kemampuan mengelola apa yang kamu punya. Stewardship bisa tentang latihan. Stewardship sebagai penulis lagu, saya punya teman-teman, semua orang kagum pada waktu saya nulis lagu Sungguh Indah. Pada waktu saya nulis lagu Lebih Dari Egoku. Pada waktu saya lagi nulis sedang sayang-sayangnya. Tapi semua orang nggak tahu betapa pada momen itu saya tiap hari nulis lagu satu. Jelek, enggak, bodo amat, saya latihan. Wow. Saya dengar lagu, saya bikin, saya dengar lagu. Jadi latihan saya banyak. Saya jadi pembicara, saya jadi penulis Ngegas Tapi Sayang. Saya penulis lagu. Semua ini latihannya banyak. Potensi ada nggak? Ada. Tapi latihan saya banyak banget. Ya. Teman-teman enak pasti kau dengar latihan saya. Tiap hari saya bikin khotbah. Tiap hari saya nulis lagu. Tiap hari saya nulis Ngegas Tapi Sayang. Kamu kira saya gratis sampai sini? Potensinya ada. Tapi latihannya mau muntah saya tahu, jujur aja. Ya. Walaupun saya lagi nggak pengen, coba. Enak saya. Beneran. Kok saya sampai sini? It's simply karena memang Tuhan kasih potensi ya. Tapi saya kerjain juga. Sehingga jadi skill. Jadi sebuah kemampuan. Jadi, dan juga itu udah leadership. Kemampuan untuk tahu siapa diri kamu. Stewardship, kemampuan untuk ngelola yang kamu punya. Dan yang ketiga, relationship. Kamu perlu bergaul. Saya nongkrong sama orang. Yang bikin lagu saya meledak. Sebenarnya lagu saya udah meledak, tapi karena saya punya pergaulan. Saya nongkrong sama teman-teman saya ingat adiknya Pastor Christo, Gamal sama Odi suka banget tuh lagu. Mereka beberapa kali nyanyiin. Akhirnya lagu itu meledak. Terus ada 2 hamba Tuhan juga, sepasang suami istri, namanya Pastor Robert and Lea Sutanto. Gak tahu tuh siapa mereka. Mereka juga nyanyiin lagu itu. Dan terakhir di cover sama rekan saya Andi Ambarita, akhirnya meledak juga dan di cover sama banyak orang. Ya itu ada faktor memang Tuhan juga naikin juga. Tapi kalau lagu-lagu saya yang sekuler itu karena banyak kan relationship. Saya ingat lagu-lagu yang pertama saya bikin, saya iseng kirim ke teman saya. Mungkin teman-teman tahu ada seorang penyanyi namanya Mita Lestari, si aku berbohong kamu pun percaya, kamu berbohong aku pun percaya. Saya iseng kirim ke dia dan tiba-tiba dia suka dan semenjak itu lingkaran saya masuk ke lingkarannya. Jadi untuk kamu bisa hidup dalam kehidupan manapun, kamu perlu 3 hal. Leadership, stewardship, relationship. Kamu kenal batas kamu, weakness kamu, kelebihan kamu, kekurangan kamu, yang kamu bisa, yang kamu nggak bisa, siapa diri kamu, karakter kamu seperti apa. Stewardship, kelola dengan baik bakat kamu, potensi kamu, latihan, belajar, lakukan terbaik. Ketiga, relationship, belajar bergaul sama orang tepat. Makanya nongkrong itu penting. Ya. Itu sih. Saya harap itu membantu. Itu cerita saya. Gara-gara saya punya 3 itu, saya kerjain dengan baik. Akhirnya ya saya sampai di sini. Ya. Itulah. Wow, luar biasa banget. Saya percaya dari Q&A ini banyak menjawab keresahan-keresahan kita dan bisa membantu kita untuk bisa punya pengenalan lebih lagi dan punya perspektif yang berbeda melihat Tuhan, melihat hidup kita, melihat perjalanan hidup kita dan karir and calling kita. Luar biasa. Yes. Kak Raguel boleh tutup dalam doa dan nanti kita akan berfoto sebentar. Boleh? Ya. Oke.
Closing statement terakhir dari saya, teman-teman, tadi saya lupa. Selalu ingat, yang paling tahu satu produk bukan yang punya, tapi dia yang buat. Yes. Jangan pernah lupakan hal itu. Ya. Karena kamu perlu banyak koneksi sama dia. Dan jangan lupa tertanam di komunitas. Supaya kamu bisa punya cermin untuk melihat siapa dirimu. Ya. Kalau ada orang-orang yang mau menegur kamu karena sayang sama kamu, sayangi mereka. They love you. Tapi mereka terlalu sayang sama kamu untuk biarin kamu keleleran sendiri. Oke? Yuk mari kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Thank you, you are a very good God. Terima kasih atas momen ini. Tuhan, saya minta maaf kalau saya agak molor sedikit. Tapi Tuhan, saya percaya bahwa ini menjadi insight yang baik bagi anak-anak-Mu. Saya berharap ini jadi insight yang cukup bisa dicerna untuk sehingga menguatkan mereka, sehingga mereka jadi tahu kira-kira mereka mau berbuat apa. Nggak ada yang langsung jelas teman-teman Tuhan di awal. Tapi kami tahu saat kami berusaha untuk melihat, berusaha untuk mengenal diri kami, berusaha mengenal-Mu. Pada waktu ya kami akan tahu siapa diri kami. Ini proses kami. Biarlah kau urapi setiap hal-hal yang kami coba-coba. Kau urapi setiap kesalahan kami sehingga kesalahan kami pun bisa menjadi sesuatu yang add value di hidup kami. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus kau belum. Biar berkati session-session selanjutnya. Sehingga jadi session yang add value di hidup setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yes. Thank you Kak Raguel Lewi. Saya percaya ini sekali lagi akan membentuk cara kita melihat lebih lagi. Dan saya percaya ini akan memberkati kita dan terus kasih insight baru lebih lagi buat kita.